Oke, kita bahas soal micin yuk. Nama kerennya monosodium glutamat atau MSG. Kita semua tahu kan bubuk putih yang satu ini? Nah, intinya ini tuh asam amino glutamat yang dikasih sedikit sodium. Dan ya ampun, bumbu yang satu ini kayaknya selalu jadi pusat perdebatan di mana-mana. Iya kan? Aneh banget. Di satu sisi, micin itu dianggap dewa penyelamat rasa. Bikin semua makanan jadi super enak. Tapi, di sisi lain, wah tuduhannya macam-macam. Katanya bisa bikin ini itu. Jadi yang benar yang mana sih? Nah, di sini kita bakal coba kupas tuntas semuanya. Coba dia bayangin, semangkok bakso anget atau mie ayam favorit Anda. Apa sih yang bikin kuahnya itu gurih banget dan bikin nagih? Seringkali rahasianya ya, sentuhan micin itu. Suka atau nggak suka, bumbu ini tuh udah jadi bagian dari rasa khas kuliner kita. Oke, sekarang kita langsung masuk ke inti masalahnya. Bertahun-tahun lamanya, micin ini kayak diselimutin sama mitos-mitos yang serem. Apa aja sih tuduhannya? Dan yang lebih penting, apa kata faktanya? Nah, ini dia perbandingan yang paling seru. Mitos yang paling populer apa coba? Micin bikin bodoh. Tapi, faktanya gimana? Ternyata glutamat, si bahan utama micin itu, sebenarnya ada secara alami di banyak makanan yang kita makan tiap hari. Ada di daging, susu, bahkan telur. Jadi tubuh kita itu sebenarnya udah kenal banget sama yang namanya glutamat. Oke, kontroversi udah. Sekarang siap-siap buat bagian yang paling mengejutkan. Dari mana sebenarnya micin ini berasal? Kalau Anda mikir micin itu dibuat dari bahan-bahan kimia aneh di laboratorium, well, Anda salah besar. Perjalanannya dimulai dari tempat yang nggak kita duga. Yap, Anda nggak salah baca. Bahan baku utama micin itu ternyata hasil panen petani loh. Dari tebu dan singkong. Betul, tumbuhan yang biasa kita lihat. Bukan bahan kimia sintetis dari drum-drum misterius. Ini fakta pertama yang sering banget kelewat. Gini ceritanya. Pertama, kita lihat dari tebu dulu ya. Tebu hasil panen itu dikirim ke penggilingan, terus diperas buat diambil sari gulanya. Nah, proses ini punya sisaan, cairan kental warna hitam yang namanya molase, atau tetes tebu. Catat ya, ini bahan pertama kita. Di jalur yang lain, ada singkong. Singkong ini juga masuk pabrik, dicuci bersih, digiling halus, terus patinya dipisahin dari air. Nah, pati yang udah murni ini kemudian dikeringkan sampai jadi tepung tapioka. Dan inilah bahan baku kita yang kedua. Sekarang, disinilah dua bahan tadi, tetes tebu dan tepung tapioka, akhirnya ketemu di pabrik. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Prosesnya bukan reaksi kimia yang rumit, tapi proses alami yang sebenarnya udah ribuan tahun kita kenal. Nama prosesnya fermentasi. Biar gampang, bayangin aja proses bikin tempe atau yogurt, sama persis. Jadi, ada mikroba baik yang dikasih makan gula dari tebu dan singkong tadi. Hasilnya, mikroba ini memproduksi senyawa baru yang namanya asam glutamat. Inilah cikal bakal micin. Jadi kalau kita intip ke dalam pabriknya, secara garis besar ada 5 langkah utama nih. Mulai dari pencampuran bahan, terus fermentasi, pemekatan, lalu diubah jadi kristal, dan terakhir dikeringkan dan diayak biar ukurannya pas. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Campuran tetes tebu dan tapioka tadi dimasukin ke tangki raksasa. Terus ditambahin mikroba khusus. Dan selama sekitar 2 hari, mikroba ini benar-benar pesta pora. Mereka makan semua gula dan sebagai hasilnya, mereka menghasilkan asam glutamat. Setelah pestanya selesai, cairan asam glutamat ini dimurnikan. Disinilah sentuhan akhirnya. Sedikit natrium atau sodium ditambahkan, tujuannya buat menstabilkan si asam glutamat dan mengubahnya jadi bentuk kristal. Makanya namanya jadi monosodium glutamat. Setelah itu tinggal dikeringkan dan diayak. Jadi deh bubuk micin yang kita kenal. Oke, sekarang kita udah tahu kalau micin asalnya dari alam dan prosesnya lewat fermentasi. Tapi, pertanyaan terbesarnya tetap sama. Ini aman nggak sih? Yuk kita lihat apa kata Badan Kesehatan Dunia. Jadi, ini dia jawabannya. Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO secara resmi menyatakan kalau MSG itu termasuk bahan tambahan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Tapi, ada tapinya. Ada kata kunci penting di sini, dalam batas yang wajar. Nah, batas wajar itu seberapa banyak sih? Biar gampang bayanginnya, untuk orang dewasa dengan berat badan sekitar 50 kg, batas aman hariannya itu sekitar 6 gram. Itu kira-kira kurang lebih 2 sendok teh. Jadi, jelas ada takarannya ya. Terus, gimana sama orang yang suka pusing habis makan micin?
Nah, ini penting. Sensitivitas terhadap MSG itu beneran ada, tapi super duper jarang. Diperkirakan yang ngalamin ini tuh kurang dari 1% dari seluruh populasi. Jadi ini kasus khusus, mirip kayak orang yang alergi udang atau kacang. Nggak semua orang begitu. Jadi begitulah ceritanya. Kita udah ikutin perjalanan micin dari ladang yang hijau sampai jadi kristal putih di dapur kita. Dari bumbu yang diselimuti mitos sampai akhirnya kita tahu proses sains di baliknya. Yuk, kita rangkum cepat ya. 1. Micin itu asalnya dari tanaman. 2. Dibuat lewat proses fermentasi alami. 3. WHO bilang aman asal nggak kebanyakan. 4. Ada batas konsumsi hariannya. Dan 5. Kalaupun ada yang sensitif, itu kasus yang sangat langka. Nah sekarang semua faktanya sudah ada di depan mata. Dari mitos sampai sains, dari ladang sampai ke pabrik. Pada akhirnya soal bumbu yang dicintai sekaligus dibenci ini, semuanya kembali ke kita masing-masing. Keputusannya ada di tangan Anda.